Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan yang kemarin ya. Kemarin itu wasaro itu jubi sholati salah satu asya'a. Syarat wajib sholat itu ada berapa? 3 ya. Itu mah syarat sholat sebelum pelaksanaan. Kayak ini mah syarat wajib sholat ada 3 ya. Itu Islam, kemudian balik dan sehat akalnya. Setelah itu kan ia menjelaskan tentang apa? Sholat sunat ya. Wa shalawatul masunatu khamsun ya. Dan sholat sunat yang muakkad itu ada 5 ya. Yang pertama apa? 2 lebaran, kemudian 2 gerhana, kemudian istisqa, kemudian rawatib ya. Dan yang kelimanya sholat nawafil, yaitu yang dimaksud duha, tahajud dan tarawih ya. 3 ya. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu ya. Apa itu sholat idaini? Sholat 2 lebaran ya. Mungkin kalian juga pernah, tapi kan jangan diperhatiin ya. Ini pasul ari eta hiji pasal wa sholatul idaini. Sholat 2 lebaran itu sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkadah ya. Sunnah muakkad atau sunnah muakkadah. Bisi aya nu nanyakeun gitu. Mi ari salat ieu teh hukumna naon? Sunnah muakkad. Sunnah tapi anu dikuatkeun gitu. Hampir wajib lah. Bagaimana pelaksanaannya gitu? Wahya rakaatani. Salat lebaran itu 2 rakaat. Yukabiru fil ula sab'an. Takbir di rakaat pertama itu 7. Wafi saniyati khamsan, dan pada rakaat kedua 5. Jadi begini. Allahu Akbar ya. Baca kita dulu. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru takbir 7 kali ya. Allahu Akbar. Nah pas begini baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Berapa kali takbirnya? Nah, yang satu sama barusan Bapak berapa kali? Baru 2 ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Man Allahu Akbar berapa? 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar 4. Ya. Sampai 7 kali ya. Itu kadang imam itu karena sholatnya satu sekali kadang lupa. Jadi dia kira 7 itu dengan takbiratul ihram. Nah padahal kalau dengan takbiratul ihram ya, takbir yang pertama itu 8. Kalian jangan lupa ya, kalian anak ustaz ya. Nyenornya yang takbiratul ihram jadi 8. Kata disebutkan 7 siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Nah kalau di rakaat kedua ya, setelah duduk itu kan takbir ya Allahu Akbar ya. Nah setelah itu baca 5 kali. Pada rakaat kedua apa? 5 kali. Kan dari sujud bangun ya. Nah itu mah nggak dihitung ya. Allahu Akbar gitu kan ya. Nah udah itu baru Allahu Akbar. Selang lagi baca yang tadi ya. Allahu Akbar, selang lagi Allahu Akbar 3, selang lagi Allahu Akbar 4, selang lagi Allahu Akbar 5, baru baca Fatihah. Itu yang benar Mi, tapi kadang-kadang kalau imam kalau kurang paham dia kadang nggak pakai iftitah Mi. Jadi setelah takbir Allahu Akbar langsung Allahu Akbar, nggak apa-apa ya. Dan memang hukumnya sunat iftitah itu, cuma afdolnya ya mau apa sih kok buru-buru gitu ya. Nah kalau kalian jadi imam tolong iftitah dulu di rakaat pertama itu, baru takbir 7 kali. Setelah itu baca Fatihah, baca surat ya, kemudian ruku seperti biasa. Nah pada rakaat kedua takbirnya berapa kali? 5 selain takbiratul ihram dari bangun ya. Nah, itu ya.
nggak dihitung itu mah dari bangun. Paham Anwar? Mm-mm. Nah kemudian pada khutbahnya si imam itu takbir dulu di khutbah pertama 9 kali, di khutbah kedua 7 kali. Paham bedanya? Kalau di sholat mah di rakaat pertama berapa kali? 7. Rakaat kedua 5. kalau di khutbah pertama 9. khutbah kedua 7. apa luar? Anwar sama Hasan apa nih laki-laki soalnya bisa jadi imam. Kami gak apa-apa tahu mah ya udah dapat pahala. Khutbah gimana? Kan sholat Idul Fitri itu sama dengan Jumat. Cuma kalau Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Nah Idul Fitri mah enggak, sholat dulu baru khutbah. Oh iya. Lupa lagi udah lama ya. Yang tadi 9 sama 7 itu apa maksudnya? Takbirnya. Oh pas takbir khutbahnya. Ya. Oh, kan khutbahnya mah tetap 2 sesi. Di sesi pertama takbirnya 9. Paham ya? Paham. Ya Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kan 9. Baru Alhamdulillah misalnya. Nah, baru khutbah itunya gitu. Sebelum khutbahnya takbir dulu. Wayah tubuh ba'dahu khutbataini, dan kemudian khutbah setelah 2 sholat itu dengan 2 khutbahan. Yukabiru fil ula sab'an. Oh, yukabiru fil ula tis'an. Ya, jadi khutbah pertama itu takbirnya 9, wa pisanati sab'an, di khutbah kedua mah 7. Wa yukabiru min gurubi samsi min lalatil id ila ayadkhul al imam fi sholah. Nah, takbir yang berjamaah biasa ya di Idul Fitri Mi. Nah, kan mulai takbir itu pas maghrib ya. Kan maghribnya kita buka dulu. Nah, kemudian ke masjid misalnya sholat berjamaah. Setelah itu sambil nunggu isya takbir kan. Tuh takbir tuh sampai besok Mi. Sampai imam naik ke khutbah ya. Nah, setelah lebaran selesai itu nggak ada takbir lagi. Kalau Idul Fitri selesai aja udah beres sholat Idul Fitri udah nggak ada takbir lagi. Tapi kalau Idul Adha ya itu ada takbir dari maghrib tanggal berapa? 9 ya. 9 Mi sampai 9, 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Tanggal 10 kan berarti ya maghribnya ya tanggal 9 ya Bar ya, hari Arafah itu kan maghribnya itu kan takbir. Besoknya kan Idul Adha ya, sholat Idul itu takbir. Nah kalau di Idul Adha mah dari sini mulainya dari maghrib sampai tanggal 13 itu ya, berarti 4 hari Mi, karena ini kan maghrib ini dihitung, nggak hitung lah ya, di sini hitungnya nih tanggal 10, 11, 12, 13 4 hari. Itu tiap sesudah sholat fardu sunat takbirnya. Beda dengan Idul Fitri ya. Idul Fitri mah kalau udah beres sholat Idul Id, sholat Idul Id Idul Fitri ya udah beres, udah nggak ada takbir lagi. Idul Adha mah ada sampai tanggal 13 hari tasyrik. Paham perbedaannya ya? Jadi sholat Idul Fitri sama Idul Adha pelaksananya sama. Sholatnya ya, jadi di rakaat pertama takbir 7 kali setelah iftitah ya. Rakaat kedua 5 kali setelah bangun dari itu. Di Idul Fitri, Idul Adha sama ya. Khutbahnya juga sama, mungkin beda materinya ya. Nah sesudah itu kan ada takbir Idul Adha ya sampai hari 13 hari tasyrik. Kalau Idul Fitri mah nggak ada, itu aja bedanya. Pahami ya? Jadi Idul Fitri mah sama Idul Adha beda dengan Jumat. Kalau Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri Idul Adha mah sholat dulu baru khutbah. Ngerti kami? Soalnya setahun sekali sih banyak orang lupa. Paham Anwar ya? Itu sholat Id.
Sekarang kita ke sholat gerhana. Wa sholatul kusufi sunatun muakkadatun. Sholat gerhana matahari itu sunat muakkad, sama ya dengan sholat apa tadi? Sholat 2 lebaran ya, sunat muakkad. Pain patat lam tukdo. Gimana nih kita mau sholat? Kadang orang lupa takbir selanya benungguan non gerhana. Tahu gerhana udah lewat. Gus beres gerhana ge. Udah jangan dilaksanakan. Udah lewat. Jadi kan biasanya ada orang pantau, Bapak juga pernah di Alamanah tuh mimpinnya sholat gerhana. Kita pantau di luar. Ketika udah gerhana baru kita masuk lagi di situ sholat. Terus khutbah sama dengan Idul Fitri. Sholat dulu baru khutbah. Ada khutbah gerhana mah walaupun malam hari ya. Sholat gerhana malam, sholat apa? Gerhana bulan. Nah gerhana bulan karena malam sholat nanti ditarikan Anwar. Kalau itu makan walaupun pagi ya tetap keras ya. Nah kalau sholat gerhana mah misalnya sholat gerhana matahari pagi nih ya jam 7 bacaannya nggak dikerasin. Jika sholat biasa gitu, sholat siang mah jempe di masing-masing. Cuma perbedaannya ada sedikit mini. Wa yusoli likusupis samsi wa husupil komari. Kalau misalnya sholat gerhana matahari, soli sunatan likusupis samsi, kusup ya kalau matahari, likusupis samsi. Kalau bulan mah husupil komari. Kusupis samsi pakai K, husupil komari pakai H. Berakaat. Wapi koli rakaatin kiyamani wayutil qiraah. Ini bedanya sholat gerhana begini Mi. Kan tadi takbir ya, usolli sunatan lihusupis samsi atau likusupil komari. Likusupis samsi atau lihusupil komari. Rakaatin lillahi ta'ala ya, takbir ya. Terus baca Fatihah, baca surat ya, nanti kan ruku, berdiri, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, ruku lagi, paham? Itu sholat gerhana War. Jadi rukunya 2 kali, berdirinya juga 2 kali, Fatihah sama suratnya itu. Kalau sholat itu enggak begitu kan, beda ya. Nah itu perbedaannya harus dipahami. Pesanannya mah biasa. Cuma di rakaat pertama, rakaat kedua rukunya 2 kali gitu. Itu sholat lebaran ya. Harus dilamakan bacanya juga nih. Wah, masyarakat orang geus teu karuatin dia. Sok rewel. Jadi bangsa orang kumaha jahil ya. Imam banyak tuh. Itu kawan mah tah lihat tuh soalnya udah deheman. Imamna teh ngarti dia terus we keselin. Di salat gerhana mah harus panjang-panjang tuh, dikirnya panjang, bacanya panjangnya. Cuma tadi harus diingat rukunya 2 kali ya, berdiri juga 2 kali. Gampang selesai itu ya. Yang ketiga, wasolatul istisqoi masunatun payamuruhum al imam bitaubah. Nah, sholat istisqa mah sebelum sholatnya pimpinannya itu harus menyuruh kepada masyarakat itu bertaubat, istighfarnya, wasodaqoh, terus sedekah, wal huruju minal madolimi, anu biasa suka jahil harus berhenti gitu kan, tobat we. Wa masolihil ada nu boga musuh sasalaman gitunya kudu akur. Wasiamun, terus Gus itu saum cenasan 3 hari.
Nah hari keempat suma yuhriju bihim fil yaumir robi itu setelah saum 3 hari teh semua itu masyarakat nyesannya ya teh muntah hujan teh ningnya muntah mau bertahun-tahun gak hujan. Nah sunat istisqo terus kalapang san karek salat istisqo make baju anu butut lah gitu ngahinakeun diri gitunya tapi suci gitu. Terus salat rakaat ini kasolatil ini seperti salat lebaran. Paham? Jadi di rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua 5. Khutbah aja sama. Di khutbah pertama si imam baca takbir 9, khutbah kedua 7. Itunya. Pahamnya? Istisqomah sama dengan salat id tata caranya. Kecuali salat gerhana beda tadi kan ya. 2 ruku itu sama 2 berdiri. Ada doanya di sini. Kapan-kapan aja Bapak ajarnya doanya panjang. Paling susah istisqomah. Kudu puasa lah sana 3 harinya. Mungkin orang udah terlalu banyak dosa jadi kalau diberi kering gitu. Paham ya Anwarnya? Salat Id, salat 2 gerhana jeung salat istisqa. Ari salat rawatib mah teu dijelaskeun nya. Da salat sunat anu teu dijelaskeun di model bieu mah samalah pelaksananya. Takbir, baca Fatihah, surat, ruku sujud biasa gitu ya. Terus salat duha, salat tahajud juga sama ya. Dina salat sunat mah enggak perlu disebutkan sunatnya. Nah, usolli tahajudi misalnya, usolli tahajudi misalnya. Saya niat tahajud gitu. Pasti jadi sunat, enggak ada yang wajib soalnya. Kecuali dinadarkeun. Nadar misalnya mun tema kalau saya sukses misalnya ya. Lamaran saya diterima di perusahaan anu, saya akan sholat duha. Nah, ketika sukses jadi wajib dia sholat duha na. Mun teh doraka. Tapi kalau dilaksanakan dapat pahala wajib gitu. Sholatnya terus. Enggak. Duha aja 2 rakaat gitu. Tapi kalau dia ngomong mu terus ya terus. Makanya jangan sembarangan ngomongnya ya. Hati-hati bisi kita enggak kuat. Makanya diusahakan selalu insyaallah ya. Oh, mun lulus insyaallah rek salat duha gitu. Ya tetap sunat hukumnya ada pakai insyaallah. Mewajibkan diri, nadar mah mewajibkan. Kadang nadar tuh perlu bagi orang misalnya sakitannya muncager nadar gitu nya. Erek jarah mun teh mah nya. Ka makam wali anu mun teh mata ka si anu. Jadi nadar teh harus yang baik-baik. Anu tadi ibadah sunat dinadarkan jadi buat dia wajib. Benar paham ya? Misalnya kamu punya domba nih, Anwar buat apa? Rek ya kurban. Jadi nadar eta. Mun teu dikurbankan doraka. Mata kalau kita punya domba, menang rek dikurbankeun nya. Karena domba resep we kitu nya. Nah, insyaallah lah kena waktu mah dipencit gitu ya. Pakai insyaallah. Kalau ya domba ya kurban jadi nadar jadi wajib. Lamun nadarkeun teh kita yang nadarnya enggak boleh makan sama keluarga, enggak boleh. Tapi pahalanya besar gitu. Jadi hati-hati kalau kalian berniat baik bisa jadi nadarnya. Mata ulah gampang sumpah di orang Islam. Tuh puguh-puguh juk sumpah biasa tukang bohong teh. Sumpah ini harganya 10.000 dari sananya, saya ngambil sedikit, tukang dagang bisa. Sumpah. Tadi penta oke. Dan sumpah mah harusnya di pengadilan. Kalau misalnya kita jadi saksi nih, disumpah baru dia sumpah. Di luar itu mah jangan sembarangan sumpah, ya. Atau ngeri sumpah nih baik rapat karena lem misalnya. Ya. Nggak boleh mempermainkan sumpah juga ya. Lagi pula kalau orang Islam sumpah harus demi Allah. Kadang ada yang muhabalah gitu ya, saling laknat, jangan itu. Hati-hatilah, hidup kita harus diselamatkan gitu. Di YouTube ya muhabalah gitu. Seperti Habib sallallahu alaihi wasallam bukan turun Nabi. Lebih baik keluarga saya hancur. Sieun ya negara juga. Ngeri. Jadi itu karena orang itu nggak berilmu sebenarnya. Ya. Sekarang banyak karena pakainya juga orang Arab kan disebut ustad. Tapi ceramah mah lain-lain we, teu ngajarkeun fikih, teu ngajarkeun tauhid, teu ngajarkeun tajwid, teu ngajarkeun akhlak.
lain-lain ngomong nate teteh penyesatan nya. Karena kalau kalian dengar orang ceramah dia ngajarkeun tauhid sifat 20, dia ngajarkeun fikihnya terutama fikih sholatan, dia ngajarkeun ilmu tajwid, dia ngajarkeun ilmu akhlak, urang teh kudu tadorunya, kudu tawakul, kudu sabar kata kitu, tinggalkeun pasti aliran sesat. Cukup ya apa ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.